Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha dari kelas 6D, jurusan Syasiah Syariah, akan menjelaskan mengenai rencana penghapusan presiden threshold berdasarkan hukum konstitusi, yang ini merupakan salah satu tugas untuk ujian akhir semester. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana ini, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu presidential threshold. Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden, yang sesuai dengan undang-undang, yaitu adalah sebanyak 20%. Artinya presidential threshold ini menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilu. Presidential threshold ini diatur dalam UU Pemilu pasal 222 yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dan hal ini selalu menjadi persoalan dalam setiap periode pemilihan umum presiden, bukan hanya pada pemilu kali ini saja, dan ini telah terjadi pada 2 kali periode pemilu sebelumnya. Dan di dalam perjalanannya, tentu presiden threshold ini memiliki pro dan kontra yang tidak bisa dipungkiri setiap tahunnya. Oleh karena itu, kita akan membahas sedikit mengenai presiden threshold ini. Apabila dihapuskan, apakah akan menjadikan pemilu itu lebih baik atau tidak baik. Dan jika kemudian penerapan presiden threshold ini sebesar 20% ini dihapuskan, dikhawatirkan akan menimbulkan politik transaksional. Penghapusan presiden threshold justru akan semakin memperkuat politik identitas. Sebab dalam hal ini partai bisa saja mengusung calon presiden dan wakil presiden hanya dengan bermodalkan identitas atau popularitas semata, yang dimana tidak berdasarkan oleh pemilihan rakyat sebanyak 20% dari pemilu sebelumnya. Dan perlu diketahui bahwa politik transaksional saat ini terjadi paling masif pada pemilihan kepala daerah atau pilkada, bukan pada pemilu. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu, praktik politik transaksional telah meningkat signifikan pada pilkada 2020. Sehingga apabila penghapusan presiden threshold ditujukan untuk menghapus politik transaksional, maka hal ini kiranya juga bukan merupakan solusi yang tepat. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam penghapusan presidential threshold ini adalah ketiadaan batasan calon presiden dalam pemilu. Jika dilihat dari satu sisi, hal ini memang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan banyaknya calon presiden. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, ketika calon presiden yang diusung dari beberapa partai tidak lolos pada putaran pertama, maka partisipasi pemilihan partai tersebut tentu akan berkurang pada putaran kedua. Dalam hal ini pemilu menjadi tidak efektif karena presiden yang terpilih tidak dapat mempresentasikan calon presiden pilihan rakyat, sehingga ini juga bukan merupakan dalih yang kuat untuk menghapuskan ambang batas pencalonan presiden. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat permasalahan serius yang paling krusial apabila presidential threshold hendak dihapuskan, yakni persoalan legitimasi presiden. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa presiden dalam sistem presidensial memerlukan legitimasi politik dari parlemen sebagai kepala pemerintahan. Adanya pemberlakuan presidential threshold ini dimaksud untuk memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen. Sekalipun saat ini telah diterapkan mekanisme pemilu serentak yang memberi efek ekor jas terhadap posisi presiden dan mayoritas partai pendukung di parlemen, hal ini tetap harus didukung oleh adanya ambang batas pencalonan presiden sebagai bentuk penyaringan terhadap presiden, namun tidak dengan persentase 20%. Mungkin setidaknya perlu diturunkan menjadi 12 atau sampai dengan 15%. Penurunan persentase ambang batas pencalonan presiden ini kemudian perlu dikombinasikan dengan kenaikan ambang batas parlemen. Dalam hal ini, penurunan presidential threshold dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan partai untuk dapat mengusung calon presiden, sehingga menciptakan calon presiden yang lebih variatif namun tetap terbatas. Menurut saya, hal ini yang perlu
menjadi pertimbangan bahwa mungkin tidak seharusnya dihapuskan mengenai presidential threshold sebanyak 20%. Namun hanya ambang batasnya yang perlu diturunkan, yaitu sekitar 12 sampai dengan 15%. Sehingga pemilu tetap berjalan sebagaimana semestinya, tetap mengedepankan pemilihan rakyat. Karena pada dasarnya presiden yang nantinya memimpin merupakan orang-orang yang benar-benar rakyat pilih, bukan berdasarkan popularitas ataupun masalah identitas. Sehingga ketika memimpin nanti, presiden dapat mengimplementasikan keinginan rakyat sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut saya demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.